Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Seorang remaja Medan terluka parah diduga akibat tertembak polisi. Sepeda motor seorang pegawai kelurahan di kota Medan raib dicuri saat berada di kantor camat. 2 ekor harimau benggala lahir di Siantar Zoo. Pengunjung pun dibuat antusias untuk melihat anak harimau itu. Nasib naas menimpa seorang remaja berusia 17 tahun di Medan. Ia terluka parah di kepala, diduga akibat tertembak polisi yang sedang membubarkan tawuran. Polisi sudah melakukan olah TKP di lokasi dan terus menyelidiki kasus ini. Seorang remaja berinisial R harus dipindahkan ke rumah sakit Pringa di Medan karena lukanya cukup parah. Remaja 17 tahun itu kritis akibat menderita luka tembak di bagian kepala. Kejadian bermula Selasa malam lalu saat polisi membubarkan tawuran antar remaja di Kelurahan Belawan 1, Medan Belawan. Tiba-tiba terdengar 2 kali letusan senjata api, hingga akhirnya korban ditemukan sudah terkapar. Aku nggak tahu bang, tiba-tiba kata orang tua adik kau kena peluru dia ditembak polisi itu katanya. Aku nggak tahu juga makanya aku tengok, katanya ada tiba-tiba udah di PSD, makanya aku datangin ke PSD udah kritis bang. Adik kakak umur berapa? Kita masih selidiki apakah benar ditembak oleh anggota kita atau memang ada OTK atau orang lain yang melakukan pembacokan atau penusukan, karena luka di kepala itu termasuk dalam. Hasil visum sementara, selain luka tembak di kepala, juga ada sejumlah luka senjata tajam di tubuh korban. Polisi sudah melakukan olah TKP di lokasi dan terus menyelidiki kasus ini. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Medan. 2 ekor harimau benggala lahir di Siantar Zoo. Mereka diberi nama Rolin dan Roland. Pengunjung pun dibuat antusias untuk melihat anak harimau itu. Selain pemeliharaan harimau, juga banyak hewan lain yang sudah berhasil, seperti tapir, bangau mahkota, merak biru, rusa Arjuna, hingga kijang. Kabar gembira, 2 anak harimau benggala telah lahir di Siantar Zoo, Kota Pematang Siantar, menambah koleksi satwa di kebun binatang ini. Anak harimau ini lahir dari induk harimau putih benggala bernama Savana, dikawinkan dengan harimau benggala kuning bernama Khan. Kedua anak harimau ini diberi nama Rolin dan Roland. Nama tersebut diberikan oleh Rahmat Syah sebagai Ketua Umum Pengelola Kebun Binatang Seluruh Indonesia (PKBSI). Ini akan berkembang biak terus dan kita merawatnya dengan baik dan insya Allah hewan ini akan terus terbina, terawat dengan baik dan seluruh hewannya lestari. Keberhasilan perkawinan hewan di Siantar Zoo ini sangat meningkat. Selain perkawinan harimau, juga banyak hewan lain yang sudah berhasil seperti tapir, monyet marmoset, bangau mahkota, merak biru, rusa Arjuna, hingga kijang. Siantar Zoo sejak dikelola oleh pihak ketiga semakin membaik dalam pengelolaan kebun binatang. Sebelumnya, Siantar Zoo dikelola oleh pemerintah Kota Pematang Siantar. Yan Asmara melaporkan dari Kota Pematang Siantar. Maskapai Qatar Airways membuka layanan penerbangan komersil Bandara Kuala Namu Doha International Airport. Peresmian pembukaan rute ini dilakukan langsung Qatar Airways didampingi Kedutaan Qatar dan Kedutaan Indonesia untuk Qatar. Pembukaan rute baru maskapai Qatar Airways ini adalah yang pertama untuk membuka koneksi Kuala Namu Doha International Airport. Adapun frekuensi penerbangan 3 kali seminggu menggunakan pesawat berbadan lebar jenis Boeing 787 dengan kapasitas penumpang 254 orang. Peningkatan kapasitas penerbangan internasional adalah kunci sukses meningkatkan kunjungan wisatawan ke Indonesia. Mengingat sekitar 70% wisatawan mancanegara tiba di Indonesia melalui pesawat udara. Penerbangan ini adalah penerbangan historis. Pertama, ini penerbangan Qatar ke Medan langsung dari Timur Tengah, penerbangan langsung.
dan ini adalah penerbangan pertama yang Kuala Namu didarati oleh pesawat 787 Dreamliner. Jadi kami juga cukup bangga bahwa kita sekarang secara historis telah didarati hampir semua pesawat berbadan besar. Target wisatawan mancanegara kita tahun ini kan 14,3 juta. Dan kita juga menghitung juga orang Indonesia yang berpeluang untuk ke luar negeri. Nah, sehingga memang kami dari Kementerian Parekraf itu sangat peduli terkait dengan ketersediaan kapasiti penerbangan internasional, karena data statistik BPS menunjukkan bahwa hampir 70% ya wisatawan mancanegara itu datang ke Indonesia itu melalui pesawat udara seperti itu. Puluhan baliho calon anggota legislatif di Mandailing Natal dirusak orang tak dikenal. Salah satu caleg pemilik baliho pun merasa prihatin dan akan menyelidiki pelaku perusakan alat peraga kampanyenya guna menempuh jalur hukum. Miris puluhan baliho para calon anggota DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi, dan DPR RI diduga sengaja dirusak oleh orang tak dikenal di seputaran kota Panyambungan, Kabupaten Mandailing Natal pada Sabtu pekan lalu. Perusakan alat peraga kampanye ini pun diduga dilakukan oleh sekelompok orang yang tidak suka terhadap caleg tersebut. Perusakan ini diperkirakan terjadi pada malam hari saat kondisi jalanan sedang sepi. Akibat perusakan ini, salah satu caleg DPRD Provinsi Sumatera Utara mengaku akan mencari bukti guna menempuh jalur hukum terhadap pelakunya. Terkait dengan ditemukannya baliho saya yang rusak di seluruh kecamatan Kabupaten Mandailing Natal yang sudah terpasang, memang betul saya sangat merasa sedih sekali. Karena di sejumlah baliho yang ditemukan, nyaris yang dirusak hanya baliho saya sendiri. Sementara baliho yang lain jarang kita temukan yang rusak. Meski belum berhasil mengidentifikasi siapa pelaku perusakan balihonya, pemilik baliho mengimbau para simpatisannya agar tidak terpancing dengan kondisi tersebut agar pemilu di Mandailing Natal berjalan dengan aman. Yana Asmara melaporkan dari Kabupaten Mandailing Natal. Maraknya isu hoaks yang mengatasnamakan ulama dengan memecah belah persatuan dan kesatuan dalam memilih pasangan Capres dan Cawapres 2024, para dai yang tergabung dalam Masyarakat Cinta Masjid Indonesia (MCMI) berkumpul di Kabupaten Serdang Bedagai. Ratusan dai yang tergabung dalam Masyarakat Cinta Masjid Indonesia Kabupaten Serdang Bedagai dan Kota Tebing Tinggi menggelar pertemuan untuk berkomitmen tidak mencampur adukan pilihan dengan berdakwah. Dalam kegiatan ini diharapkan dapat menyatukan persepsi bagaimana menyampaikan dakwah dengan cinta kasih sayang, damai dan sejuk, bukan dengan dakwah pecah. Itu yang hari ini kita dapatkan di tengah-tengah masyarakat. Bahkan bukan hanya itu, di grup-grup WhatsApp hari ini pun yang kita dapatkan begitu. Yang kita sayangkan grup-grup WhatsApp yang ada itu tidak seperti grup yang awalnya terbentuk untuk apa begitu. Hanya dijadikan sebagai ajang untuk menjelekkan, memberikan informasi-informasi yang tak benar kan begitu. Itu yang kita harapkan dengan pertemuan hari ini menjawab isu-isu ini. Laporan tersebut mengakhiri berita Medan hari ini. Saya Mehdi Hairi berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.